Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Manajemen Resiko Bisnis yang diampu oleh Ibu Dewi Cahyani Pangestuti ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis SWOT dalam perspektif manajemen resiko. Kami beranggotakan saya sendiri Arini Pramudita dengan NIM 20101111072 dan ketiga rekan saya yaitu Adelia Nur Cahya dengan NIM 20101111083, Alma Rizkiana Widya dengan NIM 20101111091 dan Sofyan Ari Asauri dengan NIM 20101111093. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan sebuah evaluasi yang dilakukan terhadap kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats. Analisis SWOT ini merupakan salah satu instrumen yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis lingkungan internal maupun lingkungan eksternal perusahaan yang dikenal sangat luas. Analisis ini dilakukan dengan berdasar kepada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif nantinya akan dapat meminimalisir ancaman serta kelemahan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Seorang peneliti yang bernama Philip Kotler mengatakan, apabila analisis ini diterapkan secara akurat, asumsi sederhana dari analisis tersebut akan memberikan dampak yang besar atas rancangan suatu strategi yang berhasil. Selanjutnya adalah tujuan penerapan analisis SWOT dalam perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, analisis SWOT memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, analisis internal SWOT dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi sumber dan kemampuan internal untuk keunggulan kompetitif. Maksudnya adalah dengan melakukan analisis SWOT, sebuah perusahaan akan mengetahui hal-hal apa saja yang dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan, serta dapat mengetahui kemampuan internal perusahaan tersebut agar dapat bersaing secara kompetitif dengan perusahaan lainnya. Tujuan yang kedua adalah analisis eksternal SWOT dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi peluang maupun ancaman pasar dengan menganalisis lingkungan umum, lingkungan industri yang kompetitif, dan pesaing. Maksud dari tujuan tersebut adalah dengan melakukan analisis SWOT, perusahaan dapat mengetahui peluang serta ancaman yang terdapat pada lingkungan eksternal perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat memanfaatkan peluang maupun kekuatan yang dimiliki untuk menghindari ancaman serta dapat bersaing secara kompetitif dengan perusahaan lainnya. Selanjutnya adalah tujuan yang ketiga, yaitu analisis SWOT dapat menunjukkan sumber daya yang perlu ditingkatkan dan dipertahankan. Maksud dari tujuan ini adalah dengan melakukan analisis SWOT, perusahaan dapat mengetahui kelemahan serta kekuatan dari sumber daya yang dimiliki, sehingga perusahaan tersebut dapat mengambil keputusan apakah sumber daya yang dimiliki ini harus ditingkatkan atau dipertahankan saja kualitasnya. Dan tujuan yang terakhir adalah dapat memberikan informasi tentang kemungkinan organisasi atau sebuah perusahaan untuk menyelaraskan strateginya sesuai dengan lingkungan bisnis. Maksud dari tujuan terakhir ini adalah dengan melakukan analisis SWOT, perusahaan dapat mengetahui peluang apa saja yang nantinya akan ia gunakan untuk menyelaraskan strategi yang akan dilakukan supaya strategi tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan lingkungan internal maupun lingkungan eksternal perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Alma Rizkiana Widya. Silakan kepada Alma untuk melanjutkan pembahasannya. Selanjutnya ada faktor yang terdapat dalam perspektif SWOT. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang Anda atau organisasi Anda kendalikan. Kekuatan dan kelemahan adalah faktor internal. Selain itu, contoh dari faktor ini adalah kondisi keuangan perusahaan, sumber daya, dan juga pengalaman perusahaan, baik itu merupakan pengalaman yang berhasil maupun pengalaman yang gagal. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang Anda atau organisasi Anda sedikit atau tidak kendalikan. Peluang dan ancaman adalah faktor eksternal. Contoh dari faktor ini adalah kondisi ekonomi, tren, budaya, sosial, sumber permodalan, teknologi, dan juga peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada model analisa SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Dalam konteks ini, kekuatan yang dimaksud adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan lain relatif terhadap pesaing
dan kebutuhan pasar yang dilayani atau diharapkan oleh organisasi. Misalnya, teknologi yang canggih dan sumber daya manusia yang berkompeten. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kemampuan yang secara serius menghambat kinerja efektif organisasi. Fasilitas, sumber daya keuangan, kemampuan manajemen, keterampilan pemasaran, dan citra merek dapat menjadi sumber kelemahan. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Peluang adalah kondisi di lingkungan eksternal yang memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan kekuatan organisasi, mengatasi kelemahan organisasi, atau menetralisir ancaman lingkungan. Misalnya, produk yang dihasilkan perusahaan tersebut merupakan yang pertama di suatu daerah. Yang terakhir, threats atau ancaman. Ancaman adalah situasi yang muncul sebagai akibat dari perubahan lingkungan secara langsung atau tidak langsung yang mencegah organisasi mempertahankan keberadaannya atau kehilangan keunggulan dalam persaingan. Ancaman mengacu pada situasi yang tidak menguntungkan. Untuk alasan ini, ia memiliki karakteristik negatif yang harus dihindari. Misalnya, harga bahan baku yang terus-menerus meningkat. Selanjutnya adalah peranan SWOT sebagai bagian analisis manajemen resiko. Seperti yang kita ketahui bahwa SWOT merupakan suatu model pengidentifikasian masalah yang sederhana dan paling umum digunakan oleh banyak perusahaan atau organisasi. Oleh sebab itu, SWOT ini tentu sangat berpengaruh dalam bagian analisis manajemen resiko dan bahkan bidang manajemen lainnya. Peranan SWOT sebagai bagian analisis manajemen resiko yang pertama yaitu analisis SWOT digunakan sebagai langkah awal dalam mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam proses kegiatan yang akan dijalani. Identifikasi ini merupakan hal paling utama dalam menganalisis suatu permasalahan. Dengan begitu, hasil identifikasi ini dapat digunakan sebagai antisipasi atau upaya menghindari dan memperkecil dampak atau masalah yang akan dihadapi. Peranan yang kedua yaitu hasil analisis SWOT dipergunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk melakukan pemetaan dan mengetahui posisi perusahaan atau organisasi pada saat itu. Hasil yang telah dikemukakan ditunjukkan untuk strategi yang nantinya akan dilakukan oleh perusahaan atau organisasi tersebut dengan memperhatikan resiko yang akan timbul dari hasil SWOT yang telah ada. Jadi intinya, SWOT ini sangat berpengaruh dalam proses analisis manajemen resiko. Karena dengan SWOT ini, perusahaan atau organisasi dapat mempertimbangkan segala kemungkinan-kemungkinan, baik itu faktor-faktor negatif maupun faktor-faktor positif yang akan datang dari internal atau eksternal dengan menyusun strategi semaksimal dan sebaik mungkin. Selanjutnya, model matriks analisis SWOT. Matriks SWOT digunakan untuk menyusun faktor-faktor atau cara-cara strategis perusahaan atau organisasi. Dengan matriks ini, perusahaan atau organisasi dapat melihat lebih jelas mengenai peluang dan ancaman eksternal yang akan dihadapi. Lalu perusahaan juga dapat menyesuaikan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dijelaskan menjadi 4 strategi, yaitu SO strategis, ST strategis, WO strategis, dan WT strategis. Yang pertama ada SO strategi. Strategi ini dibuat berdasarkan strength dan opportunity perusahaan atau organisasi yang telah diidentifikasi. Strategi ini menghasilkan bahwa perusahaan atau organisasi harus memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk memaksimalkan dan memanfaatkan peluang yang ada sebesar-besarnya. Contohnya, strength perusahaan itu adalah kualitas produk yang ditawarkan sangat baik, sedangkan opportunity perusahaan memiliki pelanggan yang setia. Artinya, perusahaan harus semaksimal mungkin dalam mempertahankan kualitas produknya agar pelanggan yang setia lebih banyak lagi. Yang kedua, ST strategi. Strategi ini dibuat berdasarkan strength dan threat perusahaan atau organisasi yang telah diidentifikasi. Strategi ini menghasilkan bahwa suatu perusahaan atau organisasi untuk menggunakan kekuatan-kekuatan yang dimiliki sebagai upaya mengantisipasi ancaman-ancaman yang ada. Misalnya, strength perusahaan adalah pertumbuhan penjualan yang sangat baik, sedangkan threat-nya yaitu persaingan ketat dengan kompetitor di suatu daerah. Artinya, perusahaan ini bisa menambahkan cabang penjualan di daerah lain yang masih sedikit kompetitornya. Yang ketiga, WO strategi. Strategi ini dibuat berdasarkan weakness dan opportunity perusahaan atau organisasi yang telah diidentifikasi. Strategi ini menghasilkan bahwa perusahaan atau organisasi untuk melakukan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Misalnya, weakness kapasitas produksi terbatas. Opportunity-nya adalah
pertumbuhan pasar sedang baik. Artinya, perusahaan dapat memanfaatkan pertumbuhan pasar yang sedang baik dengan memaksimalkan proses produksi agar dapat memproduksi lebih banyak produk lagi. Yang terakhir adalah WT strategi. Strategi ini dibuat berdasarkan weakness dan threat perusahaan atau organisasi yang telah diidentifikasi. Strategi ini menghasilkan pada kegiatan yang bersifat defensif. Artinya, perusahaan atau organisasi berusaha meminimalkan kelemahan-kelemahan perusahaan serta sekaligus menghindari ancaman-ancaman yang akan datang. Misalnya, weakness perusahaan tersebut adalah jaringan distribusi internasional belum berjalan maksimal. Sedangkan threat-nya yaitu sedang terjadi krisis-krisis di negara khususnya bagian Eropa. Artinya, untuk saat itu, perusahaan lebih baik menghentikan sementara distribusi internasional demi keamanan dan kemajuan perusahaan di masa yang akan datang. Studi kasus Bank Jago merupakan bank konvensional yang sudah berdiri sejak tahun 1992 di Jakarta. Pada awal berdiri, bank ini memiliki nama PT Bank Artos Tbk dan mengalami perubahan nama menjadi PT Bank Jago pada tahun 2020. Pada bulan Desember 2020, PT Bank Jago mendapat akuisisi saham oleh Gojek sebesar 22% atau berkisar 2,77 triliun. Dengan akuisisi tersebut, terjalin hubungan mitra kerja antara Gojek dan Bank Jago. Diketahui harga saham Bank Jago pada tanggal 30 Desember 2020 mencapai Rp4.300 dengan kenaikan sekitar 4,88%. Kemudian tercatat pada saat ini di bulan Agustus 2021 harga saham Bank Jago mencapai Rp16.325. Kenaikan tersebut tentunya terjadi karena adanya perubahan bank konvensional menjadi bank digital yang dilakukan oleh PT Bank Jago pada tahun 2020. Namun diketahui PT Bank Jago sempat mengalami kerugian sebesar Rp47 miliar pada semester 1 tahun 2021 karena ketatnya persaingan bank digital di Indonesia. Analisis SWOT Bank Jago. Yang pertama ada strength atau kekuatan yang berisi antara lain 1. Layanan yang serba digital, di mana Bank Jago saat ini fokus untuk mengembangkan aplikasi digital bernama Jago yang khusus dirancang untuk smartphone. Aplikasi tersebut membuat transaksi yang dilakukan secara mudah dan praktis di mana saja, kapan saja. Terlebih keamanannya yang sudah terjamin menggunakan biometrik sidik jari ketika ingin mengakses aplikasi tersebut. Kedua, sudah disahkan OJK dan memiliki undang-undang yang jelas, yaitu adanya Undang-Undang PJOK Nomor 13 Tahun 2021 tentang penyelenggara produk bank umum yang di dalamnya terdapat poin dalam mengatur bank digital. Ketiga, lebih hemat dengan pelayanan yang lebih cepat. Bank Jago dalam setiap transaksinya menawarkan bebas biaya admin kecuali untuk biaya transfer antar bank sebesar Rp3. Walaupun masih terdapat biaya transfer, tetapi biaya yang dikeluarkan termasuk lebih murah dibandingkan bank lain. Keempat, ekosistem yang terintegrasi dengan perusahaan digital lain di mana saat ini Jago bekerja sama dengan aplikasi Bibit dan Gojek. Nasabah yang ingin berinvestasi dapat langsung menggunakan Bibit melalui Jago dan nasabah yang ingin melakukan top up ke akun Gojek juga dapat melalui aplikasi Jago. Lalu analisis kedua ada weakness atau kelemahan, yaitu 1. Bergantung pada internet, karena jika nasabah atau pihak Bank Jago memiliki masalah dengan akses internetnya, maka transaksi yang dilakukan tidak akan pernah berjalan dan fungsi produk yang ditawarkan oleh Bank Jago tidak akan berfungsi. Kedua, terdapat kemungkinan pembobolan data. Meskipun Bank Jago sudah memiliki sistem keamanan yang baik, namun terdapat kemungkinan terjadinya pembobolan data oleh pihak asing yang tentunya akan merugikan nasabah maupun Bank Jago itu sendiri. Lalu, analisis ketiga ada opportunity atau peluang yang berisi 1. Dapat menggait nasabah dari kalangan anak muda yang identik dengan perkembangan zaman yang cepat. Kedua, menarik minat masyarakat yang ingin serba digital. Ketiga, memiliki kemungkinan tidak terbatas yang sejalan dengan perkembangan teknologi. Keempat, makin terjangkaunya smartphone memungkinkan pertumbuhan nasabah Bank Jago. Kelima, kebiasaan masyarakat yang saat ini untuk berbelanja online di kala pandemi ini membuat semacam gaya hidup baru bagi masyarakat yang tidak ingin berpergian keluar rumah dan memilih untuk berbelanja kebutuhannya melalui platform digital. Hal tersebut dapat menjadi peluang yang besar bagi pihak Bank Jago dalam memasarkan produknya di masyarakat. Lalu ada analisis keempat yaitu ancaman atau threat berisi 1. Terdapat bank digital sejenis seperti Genius atau Bank BTPN. Kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai produk bank digital pada saat ini di masyarakat.
Diperlukan penyuluhan mengenai produk bank digital agar Bank Jago mampu dikenal sebagai bank digital yang terpercaya di Indonesia. Strategi untuk Bank Jago. Setelah melihat analisis SWOT yang dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh PT Bank Jago. Antara lain, pertama, strategi SO atau Strange Opportunity, di mana strategi ini berfokus untuk memaksimalkan kekuatan dan memanfaatkan peluang dengan sebesar-besarnya. Yang berisi satu, memaksimalkan fitur digital yang ditawarkan, kedua, mempertahankan pelayanan pelanggan yang ramah dan cepat, ketiga, mempermudah akses dengan aplikasi digital lainnya yang digunakan oleh masyarakat seperti Bibit dan Gojek, keempat, mempromosikan produknya sebagai produk yang inovatif dan cocok untuk anak muda, kelima, membuat aplikasi Jago dapat berjalan di smartphone dengan spesifikasi rendah untuk lebih menggait banyak nasabah. Keenam, melakukan optimalisasi dan inovasi aplikasi digital yang digunakan oleh Bank Jago sesuai dengan perkembangan teknologi. Kemudian ada strategi ST atau Strength Street, yaitu strategi yang berfokus untuk menggunakan kekuatan untuk mengantisipasi ancaman. Berisi, melakukan inovasi dalam mengembangkan fitur sehingga dapat bersaing dengan bank digital lainnya. Kedua, melakukan promosi yang menarik dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat dalam mengenalkan produk bank digital. Lalu kemudian ada strategi WO atau Weak Opportunity, yaitu strategi yang berfokus untuk memaksimalkan peluang dengan meminimalkan kelemahan. Berisi satu, memaksimalkan jaringan yang digunakan oleh Bank Jago untuk meminimalisir kesalahan akibat jaringan internet yang terkendala. Kedua, secara rutin melakukan pengecekan keamanan dan berusaha meningkatkan tingkat keamanannya secara berkala. Ketiga, menggunakan promosi yang kekinian dengan menggunakan sosial media. Keempat, melakukan optimalisasi server Bank Jago. Kelima, melakukan promosi atau diskon dengan perusahaan digital lainnya seperti Gojek dan Bibit. Strategi WT adalah strategi yang bersifat defensif, di mana strategi ini meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Strategi WT yang cocok untuk Bank Jago yaitu adalah satu, mempromosikan Bank Jago sebagai bank terpercaya dan mudah untuk digunakan. Kedua, mengembangkan fitur terbaru dan memudahkan transaksi. Ketiga, secara berkala memaksimalkan keamanan dalam bertransaksi. Dan keempat, melakukan kerjasama dengan minimarket jika nasabah memiliki masalah jaringan internet dalam melakukan transaksi. Hasil dari strategi. Terlihat bahwa analisis SWOT dapat menjadi penentu kebijakan atau strategi yang akan dilakukan oleh pihak Bank Jago ke depannya. Terlebih lagi, strategi tersebut telah mempertimbangkan kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan saat ini, sehingga mampu meminimalisir kerugian yang akan terjadi di masa depan. Disimpulkan bahwa analisis SWOT dalam manajemen risiko dapat membuat Bank Jago terus berinovasi, mempertimbangkan risiko yang dihadapi, memaksimalkan kelebihan, meminimalisir ancaman, dan memaksimalkan profit. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini.